Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal CPNS ya. Masih membahas soal CPNS dan kali ini kita akan membahas tentang jarak, kecepatan dan waktu ya. Tapi tidak dasarnya ya. Maksudnya kalau dasarnya kan tentang jarak, kecepatan, waktu ya. Kalau sekarang kita tentang waktu menyusul atau waktu berpapasan. Oke. Ya. Ya, sambil menunggu yang lain, mari kita langsung bahas aja ya. Soal yang pertama. Bayu mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Ferry dengan jarak 18 kilometer. Dari arah berlawanan, Ferry mengendarai sepeda menuju rumah Bayu. Kecepatan Bayu dan Ferry berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 9, maka mereka berpapasan pada pukul, ya mari kita kerjakan sama-sama ya. Untuk menghitung waktu berpapasan, rumusnya adalah rumus saya ya, maksudnya waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Nah, gini ya rumusnya. Soalnya kepotong ya. Saya agak munduran aja deh kameranya. Nah, pas ya, pas nggak teman-teman? Nah, saya lebih dijabarkan lagi ya. W-nya itu adalah waktu berpapasan, W-nya itu adalah waktu papasan. Kemudian JT itu adalah jarak total ya, jarak total. Dan K itu adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, kemudian kita langsung masukin aja angkanya. Jadi waktu itu sama dengan jarak totalnya berapa? Jarak totalnya adalah 18 km. Jadi saya tulis di sini 18 km dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Kecepatan pertama adalah 18 km per jam, kecepatan kedua adalah berapa nih? 12 km per jam. Berarti 18 ditambah dengan 12 maka sama dengan 18 per 30. Nah, ini dia. Waktu berpapasannya 18 per 30 jam. Bisa kita sederhanakan teman-teman? Bisa ya. 18 dibagi 6 itu adalah 3 ya. 3 per 5 jam. 3 per 5 jam. Berarti di sini adalah 3 per 5 jam. Nah, kita kalikan kalau 1 jam itu kan 60 menit ya teman-teman ya. Berarti kita rubah ke dalam menit. Berarti 3 per 5 dikali dengan 60. Ya, seperti itu. Maka akan sama dengan 60 dibagi 5 adalah 12 ya. 12. Kemudian 3 dikali 12 adalah 36 menit. Nah, jadi mereka akan berpapasan 36 menit lagi dari jam 9, yaitu jam 9.36, teman-teman. Atau teman-teman bisa mengkalikannya itu di atas sini, teman-teman. Jadi kita mengkalikannya itu di sini. Kan ini kan 18 per 30 jam. Jadi dikalikan 60-nya itu di sini. Jadi sama aja. 60 dibagi 30 adalah 2 ya. 18 dikali 2 adalah 36 ya. Jadi lebih singkat ya, lebih ringkas. Tapi saya jabarkan dulu biar teman-teman paham. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, silakan teman-teman kerjakan soal yang di bawahnya. BTW teman-teman saat ini sedang apa ya? Adakah yang sedang bekerja atau yang sedang santai? Kalau yang sedang santai mungkin teman-teman bisa menyiapkan buku pensil ya, biar sama-sama mengerjakan. Waduh, ada Pak Joni. Ngeri juga ada Pak Joni.
Atau kita kerjakan bareng-bareng aja ya. Teman-teman menyaksikan. Oh Pak Joni, tolong tap-tap layar dong Pak Joni, Joni Geplet. Kendaraan A melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Kendaraan B melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan 30 km per jam. Jika jarak kendaraan A dan B adalah 72 km dan keduanya berangkat jam 18, maka mereka berpapasan pada pukul berapa? Ya, mari kita kerjakan sama-sama. Ya, saya scroll dulu ke atas ya. Oke, ada yang sudah menjawab. Oke, nah kita menggunakan rumus yang sama di mana waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Saya ini lagi ya, W itu adalah waktu, saya tulis lagi W itu adalah waktu, JT adalah jarak total, dan K itu adalah kecepatan. Nah, jadi waktu berpapasan adalah jarak totalnya adalah 72 km dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua, yaitu 50 ditambah 30. Udah kecepatan ngitungnya ya. Ditambah 30. Jadi sama dengan 72/80. Nah, bisa kita sederhanakan teman-teman. Bisa ya, jadi 9/10 ya. Jadi 9/10. 9/10 jam. Oke, ini kan masih dalam jam ya. Kita rubah ke dalam menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kita rubah ke dalam menit. Jadi 9/10 dikali dengan 60 menit. Oke, maka menghasilkan, kita coret ya, 60 dibagi 10 itu adalah 6. Maka 9 dikali 6 adalah 54 menit. Nah, jadi yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang E, 18:54 menit. Gampang kan teman-teman? Baik, ada yang ditanyakan? Oke, kalau yang ditanyakan kecepatan bagaimana teman-teman? Kita mengenal rumus JKW ya, segitiga JKW. Maaf nih, tadi ada Pak Joni, sekarang saya membahas JKW ya. Bukan bermaksud politik ya, tapi kita biar lebih ini aja, biar lebih paham aja. Jadi kita mengenal segitiga JKW ya, di mana J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. JKW. Jarak, kecepatan, waktu. Jika yang ditanyakannya jarak, maka kecepatan dikali waktu. Jika ditanyakannya kecepatan, maka jarak dibagi dengan waktu ya, dibagi dengan waktu. Jika ditanyakannya waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Ya, seperti itu ya. Segitiga JKW. Teman-teman kalau misalnya lagi ujian sama guru ya, jangan menggunakan JKW, jarak kecepatan waktu ya, tapi menggunakan SVT ya. S-nya untuk jarak, V-nya untuk kecepatan, T-nya untuk time atau waktu. Ya, ini baru bahas 2 soal. Kemarin saya janji mulainya jam 8 ya, tapi tadi jam 8 HP saya lowbat, jadi saya cas dulu, lumayan. Kecepatan berpapasan itu nggak ada ya, kalau kecepatan berpapasan itu jarang ya, yang paling ada juga jarak berpapasan. Oke, yang susul menyusul nanti ada di bawah ya. Oke, live-nya ya 1 jam aja ya, jangan lama-lama. Soalnya pegal juga nih kalau mulut cuap-cuap terus. Nah, kita ke soal yang lebih komplit ya, maksudnya yang lebih kompleks ya. Kenapa? Kalau kita tadi menghitung waktu berpapasan dengan waktu keberangkatan yang sama, sekarang kita akan menghitung waktu berpapasan dengan waktu keberangkatan berbeda. Nanti malam saya tidak akan live lagi karena nanti malam ada bimbel teman-teman.
Jadi saya ada bimbel Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nanti malam jam 8 sampai jam 10 ya. Jadi tidak bisa. Oke. Budi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Ani dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah berlawanan, Ani mengendarai sepeda menuju rumah Budi. Kecepatan Budi dan Ani berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Budi berangkat pukul 8 dan Ani berangkat pukul 8.15, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Baik teman-teman. Nah ini kalau tadi kan kecepatannya itu waktu keberangkatannya itu sama ya. Kalau sekarang itu waktu keberangkatannya itu berbeda. Budi berangkat pukul 8.00, 15 menit lebih awal ya, sementara Ani berangkat pukul 8.15. Rumusnya bagaimana? Perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi waktu berpapasan sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak dibagi dengan kecepatan pertama ditambah dengan kecepatan kedua. Nah, kita tulis dulu di sini W itu apa? W itu adalah waktu berpapasan, waktu. Kemudian JT itu adalah jarak total, Kemudian JS itu adalah jarak selisih ya, atau selisih jarak selisih. Kemudian K itu adalah kecepatan. Nah, teman-teman langsung kita masukkan angkanya saja. Jarak totalnya berapa? Jarak totalnya adalah 18 km. Jadi 18 km dikurangi selisih jaraknya akan kita cari. Kita masukkan dulu kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Kecepatan pertama adalah 16 km per jam. Ditambah kecepatan kedua adalah 12 km per jam. Nah, kita menghitung selisih jaraknya. Saya ganti warna aja deh biar enak ya. Jadi jarak selisih itu dihitungnya dari yang berangkat lebih duluan, yaitu Budi. Kan Budi berangkat lebih duluan ya. Kecepatan Budi berapa? Kecepatan Budi adalah 16 km per jam. Dikali Budi itu berangkat 15 menit lebih awal. Oke, 15 menit lebih awal jadi dikali 15. Oke, 15-nya kan masih dalam bentuk menit ya, berarti kita rubah ke dalam jam, kita bagi dengan 60 ya. Jadi 15 dibagi 60 itu adalah 16 dikali 1/4 jam. Nah jadi 15 menit kenapa disebut 1/4 jam? Awalnya seperti ini ya. Jadi 15 dibagi 60 disederhanakan jadi 1/4. Jadi jarak selisihnya adalah 4. Berarti di sini 4. Saya ganti warna lagi jadi 4. Kemudian 18 dikurangi 4 adalah 14 dibagi dengan 28. Maka akan sama dengan setengah jam. Setengah jam atau sama dengan berapa teman-teman? 30 menit ya kan? 30 menit. Dihitungnya bagaimana ya? Setengah dikali 60 menit gitu kan? Sama dengan 30 gitu kan? Nah 30 menitnya dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari 18.15. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa tidak dihitung dari jam 8? Karena yang jam 8-nya itu sudah dikurangi ya, sudah di sini ya, sudah di selisih jarak. Jadi dihitungnya dari jam 8.15. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Gampang kan? 15-nya dari mana? Oke, ada yang bisa bantu teman-teman? Kira-kira 15-nya dari mana? Nanti kalau yang bisa bantu saya kasih tepuk tangan. Yang 15-nya dari mana? Ada yang bisa bantu? Nanti kita bahas lagi di soal di bawahnya ya. 15-nya dari mana? Ya, 15 menitnya itu karena Budi berangkat lebih awal. Iya, selisih waktu. Ya, benar ya, selisih waktu. Jadi saya kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, kedengeran nggak tepuk tangannya? Oke, ya selisih Budi. Ya, nanti setelah selesai di kecepatan kita ke umur ya. Tentang umur. Karena umur itu rata-rata sering keluar ya.
tentang umur. Kalau waktu berpapasan, kemudian permutasi, kombinasi itu kadang dapat, kadang enggak ya soal ini tuh ya. Kalau kita ujian CPNS tuh ya. Oke. Kenapa enggak yang 12 aja yang dipakai? Oke, kenapa di sini itu yang bukan 12 yang dipakai? Ada yang bisa bantu jawab lagi? Ya benar, karena yang dihitungnya adalah yang berangkat duluan Budi. Jadi yang dipakainya adalah kecepatan Budi. Itu pertanyaan lagi nih buat kita semua. Oke, baik kita ke soal yang di bawahnya. Uraikan, ya gini teman-teman, 15 dibagi 15 itu 1, 16 dibagi 15 itu 4 gitu kan. Iya disederhanakan aja. Oke, pada pukul 14 sebuah mobil berangkat dari titik A menuju titik B dengan kecepatan 90 km per jam. 10 menit kemudian mobil lain berangkat dari titik B ke titik A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak A ke B adalah 185, maka mereka akan berpapasan pada pukul. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini kita waktu berpapasan itu rumusnya adalah jarak total dikurangi selisih jarak dibagi dengan kecepatan ke-1 ditambah kecepatan ke-2 ya. Saya tidak perlu jabarkan lagi JS itu apa ya. Kita masukin aja angkanya. Jarak totalnya berapa? Jarak totalnya adalah 185. Jadi 185 dikurangi, nanti selisih jaraknya akan kita hitung ya. Dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Kecepatan pertama itu adalah 90 km per jam ditambah kecepatan kedua adalah 80 km per jam. Kemudian apalagi ini kalau sudah di sini. Nah, kita hitung selisih jarak atau jarak selisih. Jarak selisih kita hitung dari yang berangkat lebih duluan. Berarti yang A ya, yang A berangkat duluan dengan kecepatan 90 km per jam, berangkat 10 menit lebih awal. Nah kita ini kan 10 menit, kita rubah ke dalam jam jadi dibagi dengan 60 menit. Nah berarti bagaimana ini? Kita sederhanakan 1/6. 90 dibagi 6 berapa teman-teman? 15 ya. 15. Oke, benar ya. 90 dibagi 6 itu 15 ya. Oke, berarti dikurangi 15. Maka ini adalah 185 dikurangi 15 adalah 170 dibagi dengan 170. Maka hasilnya adalah 1. Oke, berarti mereka akan berpapasan 1 jam dari keberangkatan kedua. Keberangkatan kedua adalah 14.10. 1 jam dari 14.10 adalah ditambah 1 jam ya. 1 jam. Oke, jadi sama dengan 15.10 ya. Jadi jawabannya adalah yang C, bukan yang A ya. Oke. Oke, silakan teman-teman diamati ya, nggak apa-apa kita belajar ya, walaupun besok bang, besok lupa lagi, oke nggak apa-apa gitu kan. Oke, 14.10-nya dari mana ya? Pertanyaan yang bagus, karena di soal nggak ada tuh bang 14.10 kok dari mana gitu kan. Ya lebih dari nah selisihnya 10 menit dari kalimat ini ya. Jadi mobil A berangkat 14.00, 10 menit kemudian mobil lain bergerak dari titik B. Oke. Kenapa JS-nya 90? Karena yang berangkat duluan itu yang A dengan kecepatannya itu adalah 90 km per jam. Kemudian dari titik B-nya berangkat. Oke, kita ke soal berikutnya.
185-nya dari mana? 185-nya dari soal. 60-nya dari mana? 60 itu 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Oke. Enggak dikali dengan kecepatan pertama ya. Kecepatan pertama yang duluan. Kan selisih jarak. Jadi yang selisih jarak dihitung dari yang duluan berangkat. 15 dari hitung ya. Dihitung teman-teman. 90 dibagi 6, 15. Oke, saya lanjut dulu ke soal yang di bawahnya ya. Untuk lihat soal yang di atasnya nanti kalau sudah selesai semua. Asal muasal JT dan JS gimana ya? Ada rumusnya, tapi mungkin butuh ini lebih jauh ya. Jadi, nah misalnya ini kan berangkat pukul 14.00 gitu kan. Nah 14.00 itu dia berangkat gitu kan, si A berangkat. Nah, si B itu berangkat pukul 14.10. Nah, si A itu 14.10 tuh udah nyampe sini gitu kan. Nah, berarti ini adalah selisih jarak JS dan ini adalah jarak total. Nah, mereka akan berpapasannya itu di sini. Nah, itu awalnya kenapa jarak total dikurangi selisih jarak seperti itu ya, rumus awalnya. Tapi sepertinya kalau disampaikan di sini waktunya akan lebih lama ya. Mungkin di lain kesempatan ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan berjalan kaki 100 meter dapat ditempuh dengan 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah berapa? Oke. Nah, kita hitung dulu kecepatan mobil. Kecepatan mobil itu adalah 120. Kalau kecepatan kan jarak dibagi waktu ya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan mobil itu jaraknya 120 dibagi 2 jam. Oke, berarti 120 km dibagi 2 jam gitu kan. Berarti kecepatan mobil adalah 60 km per jam. Kemudian kita hitung kecepatan jalan kaki. Kecepatan jalan kaki adalah 100 meter per 2 menit. Oke. Nah, ini kan masih dalam menit ya, sementara kita rubah ke dalam jam. Nah, dalam 1 jam itu berapa yang bisa ditempuh oleh pejalan kaki? Berarti kita kalikan 30 ya teman-teman ya, biar jadi 60. Berarti sama dengan 3000 per 60 menit. 3000 meter per 60 menit ya kan. Nah, kita rubah dulu. Kok menit semua sih? 3000 meter per 60 menit. Berarti kita rubah meternya ke dalam kilometer, jadi 3000 meter itu adalah 3 kilometer dan 60 menit adalah 1 jam. Jadi 3 kilometer per jam itu kecepatan pejalan kaki ya. Nah, berarti perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 60 berbanding 3. Berarti 60 berbanding 3 kita sederhanakan, 60 dibagi 3 adalah 20, 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi 20 berbanding 1. Oke, gampang ya teman-teman. Baik, kita ke soal yang di bawahnya itu hampir sama ya, hampir sama. 30 per 30-nya dari mana? Oke, 30 per 30-nya dari mana? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab juga, 30 per 30-nya dari mana? Biar bisa jadi 60 menit ya, 2 menit biar jadi 60 menit itu 30. Kenapa 100 meternya dikali 30 ya, harus dikali 30 biar 30 dibagi 30 kan 1 ya, angka berapapun dikali 1 itu hasilnya akan sama. Ya benar ya. Baik, kita ke soal yang di bawahnya teman-teman. Sebuah sepeda mampu menempuh jarak 150 km dalam waktu 5 jam. Sedangkan
berlari jarak 100 meter mampu ditempuh dalam waktu 1 menit. Perbandingan kecepatan sepeda dan berlari adalah, berarti saya hitung dulu kecepatan sepeda ya. Kecepatan sepeda adalah kecepatan sepeda. Oh, kok ditulis kecepatannya sih Kak doang ya. Kecepatan sepeda. Sepeda itu adalah 150 dibagi dengan 5 jam. Berarti 30 km per jam. Kemudian kecepatan berlari. Berlari itu adalah 100 meter dibagi 1 menit. 100 meter per menit. Kira-kira dikalinya dikali berapa teman-teman? Dikalinya dikali berapa? Kira-kira dikalinya berapa? Ya sudah paham pasti ya. Ya benar ya, dikali 60 ya, dikali 60. Kalau yang di bawah dikali 60, yang di atasnya juga dikali 60, biar 60 dibagi 60 kan 1. Angka berapapun dikali 1 akan menghasilkan angka 1 ya. Jadi ini adalah 6.000 meter, 6.000 meter berbanding dengan 60 menit. Oke, kita rubah satuannya, 6.000 meter sama dengan 6 kilometer. Kemudian 60 menit jadi jam, 1 jam ya, gak perlu saya tulis satunya, jadi 6 km per jam. Maka kecepatan sepeda adalah 30 km per jam berbanding dengan 6 km per jam. Kita sederhanakan, 6 dibagi 6 1, 30 dibagi 6 adalah 5. Jadi 5 berbanding 1. Oke, jawabannya adalah yang D. Ada yang ditanyakan teman-teman? Teman-teman bagi yang mau screenshot silakan teman-teman join aja ke grup Telegram ya. Di grup Telegramnya itu namanya itu grup Telegram adalah ASN Studio gitu ya. Kemudian saya akan sematkan dulu, tapi sematkannya itu hanya bisa 60 menit. Oke, 60-nya dari mana teman-teman? Ingat teman-teman, ini kan 100 meter dalam 1 menit. Kita rubah ke dalam menit, ke dalam 60 menit gitu kan. Jadi kan ini dalam menit, kita rubah ke dalam 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi untuk menjadi 60 dikalikan ke 60, 1 dikali 60. Sementara yang di atas kita rubah juga ke dalam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 2 untuk jadi 60 menit dikalikan ke 30. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita ke soal yang di bawahnya tentang waktu menyusul ya teman-teman ya. Benar nggak waktu menyusul? Ya, waktu menyusul. Masih semangat nggak belajarnya teman-teman? Sudah pada sarapan kan? Kayak apa aja yang ngingetin sarapan ya. Kalau bimbel bahas aja. Kalau bimbel ada deret bilangan, perbandingan, kemudian deret aritmetika, kemudian persamaan linear 2 variabel, figural, kemampuan verbal, logika analisis, silogisme ya. Insya Allah lengkap ya. Oke, kita ke soal yang di bawahnya. Tumben nih belajar semangat, biasanya belajar itu aduh ngantuk banget bang. Tapi alhamdulillah ya kalau semangat. Imron dan Hanif tinggal di Solo, akan pergi ke Yogyakarta. Imron berangkat menuju Yogyakarta menggunakan sepeda motor pada pukul 7.40 dengan kecepatan 75 km per jam. Kemudian pada pukul 8 Hanif berangkat dengan kecepatan 85 km per jam mengendarai mobil. Pukul berapa Hanif akan menyusul Imron? Oke, pukul berapa ya teman-teman kira-kira? Nah, rumusnya bagaimana? Mari kita kerjakan sama-sama. Di sini kan waktu menyusul ya. Teman-teman sering nggak ketemu soal seperti ini, waktu menyusul? Enggak ya. Tapi kalau ke kondangan suka ditanya kapan nyusul, kapan nyusul. Aduh, males banget ya. Oke, kita akan menghitung waktu menyusul. Rumusnya adalah waktu menyusul sama dengan jarak selisih dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi dengan kecepatan pertama. Nah, ini rumus waktu menyusul.
Jadi kita hitung dulu, kita bisa masukkan angkanya dulu deh. Kecepatan keduanya berapa? 80 km, 85 km per jam. Saya tulis di sini 85 dikurangi dengan 75 km per jam. Sekarang kita akan menghitung selisih jarak. Nah, selisih jarak itu sama dengan, nah yang berangkat lebih dulu siapa? Yang berangkat lebih dulu itu adalah Imron ya. Imron dengan kecepatan 75 km per jam berangkat 20 menit lebih awal ya. Dari jam 7.40 ke jam 8 itu adalah 20 menit lebih awal. Jadi misalnya ada yang bertanya, Bang itu 20-nya dari mana? 20-nya dari mana? 20-nya karena berangkat 20 menit lebih awal. Nanti bantu jawab ya, karena suka ada yang bertanya. Nah, dibagi dengan, ini kan 20 menit, kita rubah ke dalam jam, jadi dibagi dengan 60. Maka sama dengan 75 dikali 1/3. Ya kan, kan ada yang bertanya lagi, gimana kok bisa 20/60 jadi 1/3? Gini, 20 dibagi 20 adalah 1, dibagi 60 dibagi 20 adalah 3. Nah gitu ya, jadi 1/3-nya dari sini. Oke, jadi jarak selisihnya adalah 25. Nah gitu teman-teman, jadi di sini 25 jarak selisihnya. Kemudian kita sederhanakan jadi 25/10 ya, benar ya? Per 10. Ini adalah 25/10 jam. Jadi sama dengan 2,5 jam. Oke. Jadi menyusulnya itu adalah 2,5 jam. Kalau 2,5 jam itu berapa teman-teman? 2 jam 30 menit. Kan kalau setengah jam itu 30 menit ya. 2 jam 30 menit. 30 menit. Oke. 2 jam 30 menit dari jam 8, dari jam 8. 2 jam 30 menit dari jam 8. Dihitungnya dari jam 8 ya. Jadi jam ini 10.30. Oke teman-teman, ada yang bertanya nggak, Kak gimana kalau kecepatan keduanya itu lebih lambat daripada kecepatan pertama gitu? Ini dong, hasilnya negatif dong. Gimana? Ayo, kecepatan keduanya. Iya, pakai kecepatan pertama ya. Iya, benar ya, nggak akan menyusul ya. Kalau kecepatan keduanya itu kecepatan keduanya lebih lambat daripada kecepatan pertama, ya nggak akan menyusul. Yang ada jarak di antara kita semakin melebar ya, seperti kita kepada crush kita ya, yang semakin lebar gitu kan, sulit dijangkau. Oke, 20-nya dari mana? 20-nya karena Imron kecepatannya kan 75 km per jam, berangkat 20 menit lebih awal. Oke, ya kan? Berangkat 20 menit lebih awal, ya kan? Kemudian ini kan dalam menit ya. Kita rubah dulu ke dalam jam. 1 jam itu adalah 60 menit, jadi dibagi dengan 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Oke. Baik, bagi yang sudah paham, silakan kerjakan soal yang di bawahnya. Ngitung 2,5 jamnya gimana? Ya ini, 25 dibagi 10 ya 2,5. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, jarak kota Semarang dan Jakarta adalah 540 km. Doni berangkat pada pukul 7.00 dengan kecepatan 45 km per jam. Sedangkan Galih berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul berapa Galih akan menyusul Doni? Oke, kenapa tidak bisa gabung Telegram? Bukannya bisa ya? Klik ASN Studio gitu tuh. Baik, kita kerjakan bersama-sama menggunakan rumus yang di atas ya. Jadi waktu menyusul sama dengan jarak selisih dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Nah,
Kecepatan keduanya berapa? Kecepatan keduanya adalah 60 km per jam dikurangi kecepatan pertama adalah 45 km per jam. Nah, selisih jaraknya berapa? Selisih jarak kita hitung dari kecepatan Doni ya. Jarak selisih sama dengan 45 dikali dengan berangkatnya 1 jam lebih awal. Jadi ya udah cukup dikali 1 aja, dikali 1 gitu kan. Tapi kalau teman-teman, waduh 1 jam itu 60 menit, jadi saya 45 dikali 60. Oh iya, ini kan masih dalam menit, saya bagi lagi ke dalam 60, 1 jam 60 menit, sama aja ya. Sama dengan 4 dikali 1 gitu kan. Jadi selisih jaraknya adalah 45, maka akan sama dengan 45 selisih jaraknya. Jadi 45 dibagi dengan 60 dikurangi 45 adalah 15. Maka 45 dibagi 15 adalah 3 jam. Maka Galih akan menyusul Doni 3 jam dari jam 8, yaitu jam 13. Oke gitu. Menggunakan logika apakah bisa? Bisa banget teman-teman kalau menggunakan logika nih. Nih, cara menggunakan logika ya, silakan sambil teman-teman resapi. Iya, dijadikan. Wih, ternyata teman-teman masih ini. Sengaja saya jam 13 ya. Apakah teman-teman masih konsentrasi atau enggak? Ternyata teman-teman masih konsentrasi ya. Wah, iya, saya sengaja itu. Saya sengaja mencontreng Dek. Ya, teman-teman 540-nya itu diabaikan ya, seperti ya perasaan kita yang selalu diabaikan lah oleh crash kita. Sengaja teman-teman biar 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 teman-teman langsung waduh 13 nih, biar rame di grup, biar rame di grup. Oke. Sekarang tadi saya mau menjelaskan pakai logika ya. Saya mau menjelaskan pakai logika nih teman-teman. Misalnya, aduh saya lupa rumus nih, pakai logika bagaimana? Nah, teman-teman kalau soal CPNS itu biasanya bisa pakai logika ya. Oke. Nah, misalnya ini si Doni ya, Doni jam 7 berangkat. Jam 7 itu berangkat. Kemudian jam 8 berarti Doni itu menempuh jarak 45 km. Sementara kalau Galih jam 8 baru berangkat kan. Kemudian jam 9 berarti Doni sudah menempuh jarak 90 km. Nah, si Galih baru berangkat berarti masih 60. Kemudian jam 10. Nah, jam 10 Doni berapa? Doni berarti 135 ya, 135 karena 45 km per jam, sementara Galih 120. Kemudian jam 11 nih, jam 11 ya kan? Nggak kelihatan ya. Jam 11. Nah, jam 11 itu Doni itu 180 km jaraknya dan si Galih juga 180 km. Nah, jarak yang sama itu jam 11. Berarti menyusulnya itu di jam 11. Tadi saya sengaja jam 13 nulisnya biar nanti teman-teman konsentrasi atau enggak gitu kan. Oke, live-nya tadi kira-kira jam berapa ya? Jam 8 lebih 20-an lah kayaknya deh. Jam 8 lebih 20-an. Baik, sekarang kita ke menghitung umur ya, menghitung umur. Aduh, sensitif banget kalau tentang umur ya. Oh, mau screenshot nanti aja ya di grup Telegram screenshotnya ya. Nah, ini dia tentang menghitung umur. Semalam sih sudah dibahas ya, atau diulang lagi nih teman-teman yang semalam. Grup Telegramnya ASN Studio ya. Oke, kita menghitung umur. Semalam sudah membahas 2 soal, tapi gak apa-apa ya, kita ulang lagi ya. Oke, yang lain ya. Oke, kalau kalau yang lain apa ya? Silogisme ya. Ulang lagi aja ya. Masuk tes potensi akademik. Ini sudah dibahas 2 hari yang lalu dibahas, kemudian sekarang dibahas. Apa kita akan membahas yang ini terus? Sampai kapan gitu kan? Kita akan membahas yang ini terus. Oke, yuk.
Oke, kita bahas ini dulu. Silogisme ada sih, tapi di bawah kayaknya saya harus scroll lagi. Karena kita pas pembahasan umur, jadi kita bahas perbandingan umur. Yuk, perbandingan umur Dindin dan Ariga adalah 4:5. Jika jumlah umur mereka saat ini adalah 45, maka berapa usia Dindin saat ini? Oke, yuk kita hitung. Diketahui perbandingan Dindin dan Ariga adalah 4:5. Ditanyakan adalah usia Dindin, maka caranya itu adalah pembanding Dindin berapa? Pembanding Dindin adalah 4. 4 dikali nilai yang diketahui adalah 45. 45. Oke. Nah, dibagi dengan 45 itu siapa? 45 itu adalah jumlah usia mereka. Jadi dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 4 ditambah dengan 5. Maka 4 dikali 45 dibagi 9. Maka sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, ini sudah pernah dibahas. Udah sering malah. Baru 2 hari yang lalu dibahas. Oke. Figural boleh figural. Baik, kita ke soal berikutnya. Perbandingan umur Andi dan Budi saat ini adalah 6:7. Jika jumlah umur mereka saat ini adalah 52 tahun, maka berapakah usia Budi saat ini? Oke, nah berarti di sini ada Andi dan Budi. Berarti ada Andi berbanding dengan Budi. Nah, adalah 6:7. Yang ditanyakan adalah usia Budi. Berarti Budi sama dengan Budi berapa pembandingnya? 7. 7 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 52. 52 dibagi dengan 52 adalah jumlah umur mereka. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka, yaitu 6 ditambah 7. Maka akan sama dengan 7 dikali 52 dibagi 13. Oke. Berarti 7 dikali 52 dibagi 13 adalah 4 ya. Dikali 4 akan sama dengan 28 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke soal berikutnya. Saya hapus dulu ya. Ini beda ya, beda dikit lah. Oke, ya kita ke soal berikutnya. Perbandingan umur Dery dan Adit 4 tahun yang lalu adalah 3:4. Jika jumlah umur mereka saat ini adalah 36 tahun, berapa usia Dery sekarang? Oke, yuk mari kita kerjakan sama-sama teman-teman. Jadi ada 2 orang, yaitu ada Dery dan Adit. Ini Dery berbanding dengan Adit. Aduh, ngapain saya tulis nama Dery ya? Adalah 3 berbanding dengan 4. Ini adalah 4 tahun lalu, 4 tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah, kemudian jumlah usia mereka ya, jumlah saya tulis di sini. Jumlah usia Adit ditambah Dery sekarang ya, sekarang itu adalah 36 tahun. Berarti karena perbandingannya 4 tahun lalu, jadi kita rubah ke jumlah usia Adit dan Dery 4 tahun lalu. Jadi jumlah usia Adit ditambah Dery 4 tahun lalu adalah 36 dikurangi 4 ya kan. Karena 4 tahun lalu. Kemudian karena ada 2 orang, jadi 4-nya kita kalikan 2. 4-nya kita kalikan 2 ya kan. Maka sama dengan 36 dikurangi 8 sama dengan 28 gitu kan ya. Nah, kemudian kita hitung dulu usia Dery 4 tahun yang lalu ya kan. Dery 4 tahun lalu. Dery 4 tahun lalu. 4 tahun lalu itu adalah pembanding Dery berapa? 3 dikali
28 dibagi 28 itu siapa? 28 itu adalah Dery dan Adit. Jadi 3 ditambah 4 ya. Ya kan? Karena 28 itu adalah jumlah. Berarti ini kita jumlahkan. Maka akan sama dengan 3 dikali 28 dibagi dengan 7. Maka akan sama dengan 3 dikali dengan 4. Akan sama dengan 12 tahun. Oke. Nah ini kan usia Dery 4 tahun lalu. Ditanyakan adalah usia Dery sekarang. Berarti 12 ditambah 4 akan sama dengan 16. Ya, jawabannya adalah yang B. Iya, sudah dikirim semua ke Telegram. Ini karena ini ngulang ya, ngulang beberapa waktu yang lalu. Saya belum sempat bikin soal yang baru ya, teman-teman, karena banyak ini. Udah ini apa tuh? Belum sempat bikin soal baru. Nama telegramnya ASN Studio ya. Nama telegramnya itu adalah ASN Spasi Studio. ASN Spasi Studio. Ntar minggu depan kita mulai ke soal baru. Oke, 2-nya itu adalah kan dikurangi 4 ya untuk ke 4 tahun yang lalu. Sementara 36 itu adalah usia 2 orang. Nah, jadi kita dikalikan 2 ya. Jadi 2-nya itu karena 2 orang, Adit dan Dery. Ya, kalau soalnya 3 dikali 3 orang, tapi jarang ya. Jarang ada yang soalnya 3 orang karena menurut saya soal ini aja cukup sulit ya untuk CPNS. Baik, kita ke soal berikutnya. Perbandingan umur Ani dan Budi 4 tahun lalu adalah 3 berbanding 4. Jika jumlah usia mereka sekarang adalah 22 tahun, berapa umur Budi sekarang? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Sama seperti tadi ya. Berarti ada Ani dan Budi ya. Ada Ani berbanding dengan Budi. Nah, Ani itu 3 berbanding dengan 4. Oke, ini adalah 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. Kemudian jika usia mereka sekarang berarti usia Ani dan Budi sekarang. Sekarang itu adalah berapa nih teman-teman? 22 tahun. Nah, berarti usia Ani ditambah Budi, aduh B-nya tuh kayak cacing ya. Ditambah Budi 4 tahun lalu adalah 22 dikurangi 4 ya kan. Tapi karena 22 itu adalah usia mereka 2 orang, jadi 4-nya kita kalikan 2. Jadi 22 dikurangi 8 sama dengan berapa teman-teman? 14 ya. 14. Oke, nah berarti kita bisa hitung umur Budi 4 tahun lalu. Umur Budi 4 tahun lalu. Itu adalah Budi berapa? Budi itu 4 dikali nilai yang diketahui adalah 14 dibagi dengan 14 itu siapa? Jumlah usia mereka. Jadi dibagi dengan 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 14 per 7. Maka akan sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Ingat, 8 itu adalah 4 tahun lalu. Awas terjebak teman-teman. Pekerjaan kita belum selesai. Karena yang ditanyakan itu adalah usia Budi sekarang. Jadi usia Budi sekarang ditambah dengan 4. Maka akan sama dengan 12. Jawabannya adalah yang C. Ya, yang jawab 8 tahun itu belum selesai berarti ya. Belum selesai perhitungannya. Dapat 7-nya dari mana? Dari 4 ditambah 3 ya. Karena 14 itu adalah jumlah usia mereka 4 tahun yang lalu. Jadi dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. Ya, jumlah perbandingan mereka. Aduh, udah ada jawabannya lagi. Saya hapus dulu deh. Biar gak nyontek teman-teman.
Enggak sih, enggak boleh. Yang penting ngapain ya kita, yang penting paham ya. 3 ditambah 4 itu karena 14 itu adalah jumlah usia mereka. Jadi dibagi dengan jumlah perbandingan mereka gitu. Oke. Oke, soal berikutnya. Perbandingan usia yoga dan yogi adalah 7 berbanding 8. Jika jumlah usia mereka 45 tahun, berapakah selisih umur mereka? Oke, mari kita kerjakan sama-sama teman-teman. Nah, ini ada yoga dan yogi ya. Ada yoga berbanding dengan yogi. Oke, 7 berbanding dengan 8. Yang ditanyakan adalah selisih, berarti selisih. Oke, kalau selisih kan yang besar dikurangi yang kecil ya, berarti 8 dikurangi 7 dikali dengan yang diketahui adalah 45 tahun dikali dengan 45 dibagi dengan 45 itu adalah jumlah usia mereka, berarti 8 ditambah 7 ya, atau 7 ditambah 8 sama. Maka akan sama dengan 8 dikurangi 7 adalah 1, kemudian dikali dengan 45 dibagi dengan 15. Maka akan sama dengan 1 dikali 45 dibagi 15 adalah 3. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi teman-teman, kalau untuk menghitung ini tidak perlu teman-teman menghitung usia yoga berapa, usia yogi berapa, langsung saja di itunya itu dikurangi ya, di penyebutnya ya, penyebutnya. Baik, kita ke soal terakhir teman-teman. Waduh, lumayan ini yang nontonnya 111, 112. Kemudian kita ke soal berikutnya. Perbandingan usia Tito dan Tita adalah 5 berbanding 7. Jika jumlah usia mereka 60 tahun, berapakah selisih umur mereka? Nah, sama seperti tadi ya cara menghitungnya. Apakah teman-teman ada yang mengerjakan yang di atas, menghitung dulu yoga berapa, yogi berapa? Jadi si yoga dulu dihitung berapa, kemudian yogi berapa. Nah, itu benar juga ya, tapi akan memakan waktu yang lebih lama. Di sini ada 2 orang, yaitu ada Tito dan Tita. Ada Tito berbanding dengan Tita. Karena ini tidak bisa pakai inisial ya, jadi harus ditulis. Tito itu 5 dan Tita itu 7. Kemudian ditanyakan adalah selisih. Oke, selisih. Maka selisih sama dengan 7 dikurangi 5 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 60 tahun dibagi dengan 60 tahun itu siapa? 60 itu adalah jumlah usia mereka. Jadi dibagi dengan jumlah perbandingan mereka, yaitu 5 ditambah 7. Maka 7 dikurangi 5 adalah 2 dikali dengan 60 dibagi dengan 12. Maka akan sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jawabannya adalah yang C. Ya, gampang ya teman-teman. Oke, 130 orang. Kalau misalnya di dalam kelas 130 orang mengajar, 130 orang itu tidak akan kondusif ya. Tapi karena kita lewat TikTok atau lewat Zoom, ya lebih kondusif karena teman-teman belajarnya ya di kamar sendirian, sepi gitu kan. Dan nyaman gitu kan. Kalau di kelas, waduh udah gak kondusif ya kelasnya. Baik, kita ke soal berikutnya. Perbandingan umur ayah dan ibu sekarang adalah 8 berbanding 7. Jika 5 tahun yang akan datang umur ayah adalah 45 tahun, maka umur ibu 15 tahun yang lalu adalah, baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Ada 2 orang, yaitu ada ayah dan ibu. Jadi, ayah dan ibu. Ayah, pakai inisial aja ya, karena beda inisialnya A dan I. Ayah berbanding ibu adalah 8 berbanding dengan 7. Kemudian usia ayah 5 tahun yang akan datang. Usia ayah
tahun yang akan datang ya. Yang akan datang adalah 45 tahun ya. Berarti usia ayah sekarang berapa teman-teman? Kita rubah dulu ke usia ayah sekarang. 45 dibagi, dikali, ditambah, dikurangi, dikuadratkan, dikurang 5 ya, dikurang 5, maka usia ayah adalah 40 tahun. Oke, kita bisa menghitung usia ibu sekarang. Usia ibu sekarang adalah pembanding ibu adalah 7 dikali dengan 40. Nah, kira-kira 40-nya dibagi berapa, teman-teman? 40-nya dibagi berapa? Kira-kira 40-nya dibagi berapa? Dibagi 8 ditambah 7 kah? Kalau yang di atas kan ditambahin ya. Oke, kira-kira dibagi berapa? Ya, dibagi 8. Tepuk tangan. Kenapa dibagi 8? Karena 45 itu adalah hanya usia ayah. Jadi dibagi dengan 8. Oke. Maka sama dengan 7 dikali 5. 7 dikali 5 adalah 35. Dan yang ditanyakannya adalah umur ibu 15 tahun yang lalu. Jadi dikurangi dengan 15. Maka akan sama dengan 20 tahun. Jawabannya adalah yang A, anaconda. Oke. Baik teman-teman, bagi yang mau join bimbel, saya ada bimbel ya. Bimbelnya dimulai nanti malam. Jadi nanti malam Jumat, Sabtu, Minggu saya gak live karena ada bimbel. Bagi yang mau join bimbel, caranya di TikTok ya, di profil ya. Kemudian klik yang di sini ya, klik yang di sini. Nah ini caranya ya. Bimbel Jumat, Sabtu, Minggu jam 8 sampai jam 10 malam. Tiba-tiba iklan ya, nggak bilang-bilang. Bimbelnya akan membahas tentang perbandingan, pola bilangan, figural, silogisme, kecepatan dan jarak, statistika, himpunan, aritmetika sosial, hitung cepat, peluang, penalaran analitik, dan sistem persamaan linear 2 variabel. Harganya ini tertera ya, harganya itu tertera. Kemudian bisa hubungin Mas Leo. Nah di nomor yang di sini silakan screenshot. Kemudian ada tryoutnya, kemudian dapat e-booknya dan dapat rekamannya. Ya, oh ya, yang ngajarnya itu saya sendiri ya. Silakan, nih ada materinya, kemudian ada tryoutnya dan ada video rekamannya. Tapi ini bisa diakses bagi yang sudah terdaftar tentunya. Oke, tiba-tiba iklan gak bilang-bilang. Oke. Ada tryoutnya, kalau teman-teman ikut bimbel ada tryoutnya. Nah, belajarnya via Zoom ya, lebih efektif via Zoom ya. Mau 100 orang juga gak akan berisi kelasnya, paling berisi komentarnya. Bisa dinonaktifkan itu juga ya. Kemudian ya kita ke soal berikutnya. Enggak, 75 itu untuk 3 hari. Untuk 3 hari. Untuk 3 hari itu 75. Maksudnya bebas aksesnya gimana? Videonya atau rekamannya? Kalau yang sudah terdaftar sih mungkin bebas akses ya, karena ada emailnya didaftarin. Oke, yuk iklannya sudah selesai, kita belajar lagi. Ya, rekamannya bebas akses, maksudnya yang sudah terdaftar aja. Tapi yang belum terdaftar mah ya tidak bisa. Oke, kita ke soal berikutnya. Perbandingan usia Indra dan Leo sekarang adalah 5 berbanding 6. Jika 5 tahun yang lalu usia Leo adalah 25 tahun, berapa usia Indra 10 tahun yang akan datang? Oke, ya, mari kita kerjakan sama-sama. Ketutup cahaya ya. Cahaya lampu, saya matiin dulu lampunya. Oke, jadi di sini ada 2 orang, ada Indra dan Leo. Jadi ada Indra dan Leo.
Indra berbanding dengan Leo itu adalah 5 berbanding dengan 6. Oke. Kemudian usia Leo 5 tahun yang lalu. Usia Leo 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu itu adalah berapa nih? 25 tahun. Berarti usia Leo sekarang berapa teman-teman? Leo sekarang 25 ditambah atau dikurangi? Ditambah ya, karena 25 itu adalah usia Leo 5 tahun yang lalu. Berarti ditambah, maka sama dengan usia Leo sekarang adalah 30 tahun. Berarti kita bisa hitung usia Indra sekarang. Usia Indra sekarang itu adalah, Indra itu 5 dikali 30 ya, dikali 30 dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6 berarti 5 dikali dengan 5 ya. 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang ditanyakannya adalah 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang berarti ditambah 5. Jadi jawabannya adalah yang untung saya ketahuan ya. Maksudnya untung saya sadar ya. Sebelum teman-teman komentar. Jadi 35. Jawabannya adalah yang C. Waduh, haus banget. Sepertinya konsentrasi saya sudah mulai menurun teman-teman. Minum dulu. Hampir cuap-cuap selama 1 jam. Untung saya keburu sadar ya. Tadi saya nulis 5 dirubah jadi 10. Kalau gak sadar, kok netizen nanti, bang 5 bang 10 itu 10. Saya alasannya apa lagi ini? Oke, 2 soal terakhir cukup susah. K itu bukannya 6 dikali 30, 6 dikali 30, 6 30 yang mana ya? Kan yang ditanya usia Indra ya. Usia Indra. Si Indra. Oke. Oke, saya sematkan dulu pesan dari Leo. Sematkan pesan. Nah. Oke. 25 ditambah 5-nya, ada yang bisa bantu jawab? Nanti saya tunggu jawaban dari teman-teman aja ya. Saya akan membacakan soal yang di bawahnya. Kapan tryoutnya? Tryoutnya mungkin bisa hari Minggu kali ya. Hari Minggu tryoutnya. Jadi hari Minggu kita tryout. Tapi misalnya Minggu berhalangan, hari Minggu itu dibuka akses tryoutnya seharian. Kalau Minggu berhalangan ya dibuka besoknya. Oke, 6 tahun yang lalu usia Aldo 3 kali lebih tua dari usia Bani. Jika sekarang usia Aldo 2 kali usia Bani, maka jumlah usia mereka sekarang adalah, oke. Oke, 6 tahun yang lalu. Berarti kita rubah ke dalam bahasa matematika. Usia Aldo 6 tahun lalu sama dengan 3 kali usia Bani 6 tahun yang lalu juga ya. Karena dua-duanya adalah 6 tahun yang lalu juga. Nah, usia Aldo sekarang adalah 2 kali usia Bani gitu kan. Nah, seperti ini menerjemahkannya ke dalam bahasa matematikanya. Tinggal kita substitusikan A-nya diganti jadi 2B. Maka 2B sama dengan 2B dikurangi 6 sama dengan 3 dikali B adalah 3B. 3 dikali negatif 6 adalah negatif 18 gitu kan. Kemudian 18-nya pindah ruas jadi positif 18 dikurangi 6 sama dengan 3B dikurangi 2B. Maaf saya terlalu cepat, silahkan dicerna dulu teman-teman. Dicerna dulu, tadi saya terlalu cepat ya. Oke, nah sampai sini sudah paham teman-teman? Nah kemudian 18 dikurangi 6 adalah 12 sama dengan 3 dikali 3B dikurangi 2B adalah 1B atau B. Maka usia B adalah 12 tahun. Kita bisa menghitung usia A adalah 2 dikali 12. Maka usia A adalah
24. Jadi jumlah usia mereka adalah 12 ditambah 24 adalah 36. Jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Silakan soal yang di bawahnya dijadikan PR. PR ya, biar nanti teman-teman mengerjakan. Teman-teman pernah kepikiran nggak atau pernah menyadari nggak kalau misalnya kita belajar di HP kok lebih gampang gitu ya daripada misalnya ada sebagian yang daripada di kelas gitu kan? Kenapa coba? Kalau di HP itu kadang kita fokus ya, kemudian suasana kitanya itu lagi tenang gitu kan. Misalnya lagi senang nih, tiba-tiba muncul soal, waduh, ternyata loh kok bisa ya? Itu karena kita fokus ya, orang lagi main HP itu fokus. Nah, ada yang lebih ngerti di kelas juga ada. Kalau di kelas itu kalau yang fokusnya gampang teralihkan, waduh itu susah juga ya, apalagi yang duduknya di belakang. Ada gebetan lewat tuh, gebetan lewat lah, itu tiba-tiba lihat ke rumus lagi. Waduh itu rumusnya dari mana ya? Kok bisa keluar angka 5 gitu kan? Oke, kita ke soal kita silakan yang mau screenshot 1 2 3 screenshot. Crack. Soalnya kadang saya update video kemudian ada yang komen, kok di kelas gak paham-paham, kok di sini langsung paham ya, karena kalau lagi main HP itu lebih fokus sih. Oke, silakan crack. Silakan yang mau screenshot. Ini kalau yang digabung grup Telegram sudah ya. Oke, silakan crack. Ini sudah ada di grup Telegram, beberapa tinggal scroll aja ke profil. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya ya mengikuti lab. Selamat beraktivitas kembali. Bagi yang mau belajar, silakan belajar lagi. Kak, live lagi jam berapa? Kemungkinan kalau enggak Senin sih, kemungkinan Senin ya. Karena Jumatnya ya ngajar, Sabtunya juga mau ngajar juga, dan Minggunya juga mau ngajar juga, 3 hari ngajar. Grup Telegramnya ya, saya klik di ini ya, di mana tuh di pesan ya, ASN Studio ya. Ini grup telenya ya, ASN Studio grup tele. Saya lagi ngetik grup Telegram. Ya, sama-sama teman-teman. Sukses juga ya buat teman-teman. Nah, silakan join ke grup Telegram ya. Oke, saya akan buatin grup apa? Grup WA. Kalau grup WA itu ada sih, tapi buat yang bimbel grup WA kan hanya terbatas ya, hanya 250 orang, jadi gak bisa banyak-banyak. Jadi ya ke grup Telegram aja. Silakan, ini PR-nya. Crack. PDF-nya juga ada. PDF-nya juga ada di Telegram ya udah. Nah, ini dia soal tentang kecepatan. Oke, silakan 1 2 3 cekrek. Kemudian 1 2 3 cekrek. Kemudian 1 2 3 cekrek. Ini terakhir ya. Oh, belum, ada satu lagi. Nah, ini dia terakhir. Oke. Ya, saya pamit teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang baik-baiknya aja, buang jauh-jauh yang buruknya. Grupnya itu adalah ASN Studio ya, Studio. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link Telegramnya di bio itu sedang mengalami gangguan, jadi agak susah masuk kalau di bio. Jadi apa aja. Gak nemu ya, masa gak nemu? Berarti di Instagram aja. Caranya teman-teman klik TikTok, kemudian di sini klik dan Instagram, maka klik di sini aja nih. Gabung lewat Instagram, klik aja. Ya, PDF-nya juga ada ya di Telegram, lengkap. Palu gak ada, apa lu pengen, gue ada. Oke, saya pamit. Pamit dari tadi lagi, aduh. Emang susah sih kalau perpisahan itu adalah bagian yang tersulit dalam hidup ini.
Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di website